Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar fisika dasar ya. Sebelumnya kalian tahu ya yang ngajar siapa dosennya? Kusuma Dhani Mas Uda, saya. Ya, panggil saja Bu Kusuma. Gitu aja. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, eh, kalian perlu tahu apa saja yang nanti kita pelajari selama satu semester di mata kuliah fisika dasar ini. Di sini akan saya tunjukkan rencana pembelajaran semester untuk program studi S1 Fisika ya, Fakultas Teknik ya. Dengan saya, dosen pengampunya. Kemudian ini adalah CPL-nya yang capaian pembelajaran yang harus kita capai ya dalam satu semester ini. Kemudian ini CPMK-nya ya. Jadi kemampuan akhir tiap tahap belajar nanti apa gitu. Di sini juga sudah tertulis gitu. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari? Bab-bab apa yang perlu kita kaji dalam satu semester ini? Yang pertama tentu besaran dan vektor. Kemudian yang kedua kinematika partikel. Terus yang ketiga kita belajar dinamika. Yang keempat kita belajar kerja dan energi. Yang kelima, impuls dan momentum. Yang keenam, dinamika rotasi. Yang ketujuh, getaran. Yang kedelapan, gelombang. Yang kesembilan, mekanika fluida. Oke, sebelumnya teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jadi semangat ya untuk belajar ini. Jadi harapan saya teman-teman tetap stabil nanti. Semangatnya terjaga sampai satu semester ke depan. Kemudian buku yang kita pakai Holiday ya, Holiday Resnick. Nanti saya bagikan di e-learning atau di grup WhatsApp gitu ya. Nanti saya share, nanti bisa teman-teman download, kemudian silakan dipelajari. Gitu ya, saudara. Nanti kalau teman-teman masih ingin diskusi lanjut, bisa dilanjut di WA atau ketemu saya langsung begitu, silahkan. Gitu ya. Nah, ini untuk minggu pertama ya, kita pelajari besaran dan vektor. Minggu kedua kita belajar kinematika partikel. Minggu ketiga kita belajar kinematika partikel masihan ya. Kemudian minggu keempat kita belajar dinamika partikel. Minggu kelima masih dinamika partikel. Kemudian minggu keenam kita belajar kerja dan energi. Begitu juga dengan minggu ketujuh. Setelah itu kita UTS. Nah, kemudian masuk ke minggu ke-8, 9, impuls dan momentum. Minggu ke-10, dinamika rotasi. Minggu ke-11 tetap. Kemudian minggu ke-12 getaran, minggu ke-13 gelombang, minggu ke-14 mekanika fluida, kemudian kita masuk ke ujian akhir. Perlu dicatat, jadi metode pembelajaran kita nanti ada ceramah, diskusi, demonstrasi, kemudian ceramah plus, resitasi, eksperimen, pelatihan, perancangan, debat, skip kooperatif, mind mapping, inquiry, discovery, role playing, gitu ya. Kemudian ini catatan sesuai dengan SNDikti ya, Permendikbud nomor 3 2020. Ya, ini ada capaian pembelajaran lulusan prodi. Kemudian ini kalian perlu tahu, TM itu adalah tatap muka, PT adalah penugasan struktur, kemudian BM adalah belajar mandiri. Kemudian tentang rencana asesmen dan evaluasi prodi fisika. Kita nanti ada tugas ya, itu bobotnya 7,5%. Kuis 1, 15%. ETS 15%. Kemudian tugas 2 masuk 7,5%. Kuis 2 15%. Kemudian UAS ya, evaluasi akhir 15%. Praktikum nanti 25%. Jadi total nanti 100%. Jadi nanti kan fisika dasar 1 ada 4 SKS ya. 3 SKS nanti kita teori, dan 1 SKS-nya kita nanti praktikum. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Gitu ya.
Oke, sebelum masuk ke vektor, yang perlu Anda ingat juga mengenai tata tertib, masuknya tidak lebih telatnya 15 menit ya. Jadi jangan lebih dari 15 menit untuk telat, pakaiannya rapi, sopan, pakai kemeja, kemudian tidak boleh absen ya. Jadi usahakan untuk hadir terus. Jika memang terpaksa tidak hadir, ada surat atau izin, gitu ya. Oke, kita masuk ke vektor. Nah, besaran vektor dan skalar. Di sini apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah dia mempunyai nilai atau harga dan arah. Sedangkan besaran skalar, dia itu mempunyai nilai atau harga saja, tidak memiliki arah. Jika kita lihat mobil, di situ ada besaran skalar dan besaran vektor. Apa saja yang termasuk besaran skalar pada mobil? Massa, kemudian panjang mobil, kemudian volume mobil. Sedangkan besaran vektor, kita ada kecepatannya, kemudian percepatannya, kemudian perpindahannya, begitu ya. Kita representasikan vektor ya, dengan cara geometri dulu. Di sini ada garis O, ya, di titik O ke A. Nah, ini garis vektornya, yang garis warna hijau ini. Ini vektor A, ya, garisnya A, besarannya A kecil. Kita tarik garis terhadap garis horizontal, dia membentuk sudut theta. Nah, untuk penulisan vektor sendiri, kita bisa tuliskan OA garis atas ya, kemudian sama dengan atau A tebal gitu, atau sama juga A, kemudian di atasnya ada panahnya. Itu penulisan vektor. Kemudian untuk modulus atau besar atau panjangnya itu adalah A kecil, di mana ini adalah garis mutlak dari A vektor. Dan arahnya terhadap theta terhadap horizontal. Itu arah vektornya. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan representasi masih secara geometri di sini. Ini ada vektor A dan vektor B. Dia searah ya. Kemudian vektor C dia berbalik arah. Nah, berbeda arah ya. Nah, vektor A dan vektor B besarnya sama dan sejajar. Arahnya sama. Dan ini dikatakan vektor A sama dengan vektor B, gitu ya. Sedangkan vektor A dan vektor C besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, dapat dikatakan vektor A sama dengan minus vektor C. Nah, kalau kita belajar representasi vektor dengan cara analitis, di sini merepresentasikan vektor dalam suatu sistem koordinat. Misalnya kartesian. Tidak perlu membuat gambar atau sketsa, cukup dinyatakan dengan vektor satuan I topi yang menyatakan arah ke sumbu X positif. Kemudian J topi yang mengarah ke arah sumbu Y positif. Kemudian K topi yang menyatakan arah ke sumbu Z positif. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Misalnya, pada sistem koordinat kartesian dua dimensi. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya, karena dia dua dimensi. Maka di sini kita tuliskan vektor satuannya I topi dan J topi. Gitu ya, pusatnya di O. Ya, titik O. Vektor satuan, jika kita gambarkan tiga dimensi, di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Ya. Vektor satuan merupakan vektor dengan nilai atau harga satu dan memiliki arah di sumbu tertentu. Jadi, mutlak dari I topi bernilai satu, gitu ya. Mutlak J topi, mutlak K topi itu sama dengan satu, gitu. Kegunaan apa? Menentukan atau menunjukkan arah. Ya. Kemudian vektor satuan yang mengarah ke sumbu positif dari sumbu X, Y, Z diberi label I, J, K topi, di mana tanda topi menunjukkan bahwa vektor tersebut merupakan vektor satuan. Kemudian vektor satuan kita gambar ya. Ini ada kita arah diagonal dari
kubus. Jadi ini 3 dimensi ya, 3 dimensi. Di sini sumbu X, Y, Z ya. Kemudian vektornya ini mengarah diagonal ruang gitu. Nah, maka dapat kita dapatkan R ya, kita tuliskan R, vektor R ya. Vektor R ini sama dengan A I topi plus B J topi plus J K topi. Untuk nilai R atau vektor R sendiri dapat kita gunakan Pitagoras ya, masih akar ya, akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Di sini A, B, C ini representasi ya, jadi refleksi dari vektor R, begitu. Kemudian vektor R sendiri terhadap sumbu-sumbu itu membentuk sudut ya, di mana cos alfa sama dengan A per R ya, garis A ini. Kemudian cos B sama dengan B per R ya, garis B ini. Kemudian cos gamma ya, cos gamma ini sudut antara vektor R terhadap sumbu Z ya, itu sama dengan J per R. Untuk vektor satuan R topi sama dengan vektor R per nilai R gitu ya. Jadi R topi sama dengan cos alfa I plus cos beta J topi plus cos gamma K topi. Gitu. Misal, ada vektor A dengan panjang A. Secara analitis cukup dinyatakan dalam bentuk vektor A sama dengan AX I topi plus AY J topi. Yang sebenarnya AX dan AY adalah proyeksi vektor A ke sumbu X dan sumbu Y. Sehingga vektor A dapat dikatakan vektor yang dibentuk mulai dari titik O, bergerak sebesar AX ke arah sumbu X dan sebesar AY ke arah sumbu Y. Jika vektor A membentuk sudut theta dengan sumbu X, maka dipenuhi AX sama dengan A cos theta, AY sin theta. Panjang atau modulus vektor A bisa kita dapat dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Gitu ya. Kemudian besar sudut theta dihitung dari tan theta sama dengan AY per AX. Kemudian operasi matematika pada vektor dan skalar. Di sini operasi skalar ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan pengakaran. Sedangkan operasi vektor itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian titik atau dot product, ya. Kemudian perkalian silang cross product. Cara geometris, kedua vektor harus dinyatakan dalam gambar. Sedangkan cara analitis tidak perlu digambar. Kedua vektor harus dinyatakan dalam notasi vektor satuan dalam sistem koordinat. Oke. Kemudian sifat operasi vektor. Di sini vektor A dan vektor B. Ya, arahnya ini vektor A dan arah vektor B. Nah, kita cari resultannya di sini. Vektor A dan vektor B. Vektor C adalah resultan dari vektor A dan vektor B. Jadi, resultannya C sama dengan vektor A plus B. Gitu ya. Nah, oke. Sifat komutatif itu C sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Gitu. Kemudian sifat operasi vektor. Itu ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, arahnya ini kita lihat. Ya, kita sesuaikan arahnya. Maka kita dapatkan resultan di D. Gitu ya. Jadi titik awal ke titik akhir. Sehingga D sama dengan A ya kurung A plus B ya, kemudian kurung tutup kurung plus C. Nah, ini sifatnya asosiatif, maka kita bisa kurung A plus B tutup kurung plus C.
sama dengan A plus tutup kurung, buka kurung B plus C tutup kurung. Gitu ya. D sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Operasi vektor penjumlahan. Misal, diketahui vektor A dengan panjang A dan vektor B dengan panjang B berikut ini. Ini ya, vektor A dan vektor B. Berapakah resultan atau panjang vektor A plus B atau R? Nah, kita gambarkan di sini vektor A dan vektor B membentuk sudut θ, dengan θ adalah sudut terkecilnya yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Operasi vektor. Kita lanjut ya. Kemudian penjumlahan cara geometris. Geometri. R sama dengan mutlak A plus vektor B mutlak berapa nilainya. Jadi kita gambarkan vektor A dan vektor B. Vektor A adalah dan vektor B diletakkan pada titik asal sama. Nah, di sini kita dapatkan nilai resultannya, R. Vektor A dan vektor B digambar lagi sehingga terbentuk A plus B, vektor A plus B dengan panjang R. Bentuk ini, vektor A plus vektor B agar menjadi segitiga siku-siku sehingga perhitungan R dapat dilakukan dengan teorema Pythagoras. Maka kita dapatkan di sini R nilainya akar B plus A cos theta kuadrat plus A sin theta kuadrat. Ini sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Sedangkan cara analitis, nah di sini R sama dengan A, vektor A plus vektor B mutlak, berapa nilainya? Nah, vektor A itu persamaannya AX I topi plus AY J topi. Sedangkan vektor B persamaannya BX I topi plus BY J topi. Dinyatakan dalam notasi vektor I, J, dan K. Maka kita jumlahkan di sini vektor A plus vektor B, maka kita jumlahkan AX plus BXI topi sama ditambah AY plus BY J topi. Komponen vektor yang searah dijumlahkan, gitu ya. Nah, maka kita dapatkan di sini mutlak vektor A plus vektor B ya, sama dengan R akar AX plus BX kuadrat tambah AY plus BY kuadrat sesuai dengan teorema Pythagoras. Sedangkan sudut vektor A plus vektor B terhadap horizontal adalah tan psi sama dengan AY plus BY per AX plus BX. Sedangkan pengurangan, operasi vektor pengurangan di sini misalkan diketahui vektor A dengan panjang A dan vektor B dengan panjang B berikut ini. Ini ada garis A dan juga garis B. Ya, berapakah selisih atau panjang vektor A min B atau R gitu ya. Di sini vektor B ya arahnya, kemudian vektor A arahnya ke sana. Kemudian ini vektor A terhadap garis horizontal ini membentuk sudut θ. Dengan θ adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Sedangkan cara geometri ya, masih cara geometri lagi. Di sini S sama dengan mutlak vektor A plus vektor B. Berapa nilai resultannya? Dengan cara yang sama seperti pada penjumlahan ya. Vektor A dan vektor B diletakkan pada titik asal. Di sini A cos theta. Ini kita refleksikan ya. Ini garis R ya, kita refleksikan terhadap garis horizontal gitu ya. Di sini kita bentuk X ya. Ini kita dapatkan nilai X-nya. Kemudian A sendiri di sini dia ada theta sudutnya di sini, maka panjang selisih dari X ini ya, garis ini A cos theta. Sedangkan nilai keseluruhannya adalah B gitu. Maka garis yang ini menghadap
sudut theta ini adalah A sin theta, gitu. Maka vektor A dan vektor B dapat digambar lagi sehingga terbentuk A min B, vektor A min vektor B dengan panjang S. Gitu. Bentuk vektor A min vektor B akan menjadi segitiga siku-siku sehingga perhitungan R dapat dilakukan dengan teorema Pythagoras. Maka R sama dengan akar X kuadrat plus A sin theta kuadrat. Ya, Pythagoras ini nilai R-nya ya. Atau dapat kita juga dapatkan dengan persamaan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Kemudian operasi vektor. Ya. Vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Persamaan penjumlahan dan pengurangan, ya, resultan dan selisih ya, yang diperoleh sebelumnya juga dapat diaplikasikan untuk berbagai bentuk vektor lain dengan berbagai sudut terhadap horizontal. Karena persamaan yang diperoleh hanya bergantung pada kedua panjang vektor dan sudut terkecil antara dua vektor tersebut, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Sedangkan S akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Dengan theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. A adalah panjang vektor A dan B adalah panjang vektor B. Kemudian operasi vektor perkalian titik. Misal diketahui vektor A dengan panjang A dengan vektor B dengan panjang B berikut ini. Nah, di sini ada garis vektor A dan vektor B. Dan itu adalah arahnya. Berapakah perkalian titik dot produk vektor A dot B vektor B. Nah, ini bisa kita gambarkan ya. Ini membentuk sudut theta. Dengan theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Perkalian titik ini, vektor A dan vektor B ini diperoleh dengan memproyeksikan salah satu vektor ke arah vektor yang lain. Gitu ya. Nah, ini kita gambarkan. Kita proyeksikan di sini. Kita dapatkan di sini karena dia ditempati sudut, jadi A cos theta gitu ya. Mengalihkan kedua komponen vektor yang searah tersebut sehingga vektor A dot vektor B sama dengan A B cos theta. Gitu ya. Kemudian masih vektor perkalian titik dengan cara analitik ya di sini. Ya, vektor A dot vektor B sama dengan AX BX plus AYB. Ini nilainya skalar gitu ya. Dari mana itu? Nah, ini persamaannya tetap tadi ya. Vektor A persamaannya demikian, vektor B persamaannya demikian. Nah, dinyatakan dalam notasi vektor satuan IJ. Nah, di sini kita kalikan dengan persamaan tersebut, kita masukkan di sini. Di sini ada dot produknya, gitu ya. Akhirnya kita dapatkan yang mempunyai arah yang sama, kita klasifikasikan begitu. Dengan menerapkan ya I-topi dot I-topi itu sama dengan nilainya apa? Cos 0 ya di sini ya. Jadi nilainya 1 karena searah. Nah, kalau tegak lurus di situ ada cos 90. Cos 90 nilainya 0 ya. Maka nilai yang kita peroleh ya dari persamaan tersebut ya vektor A dan vektor B sama dengan AX BX plus AY B. Ini skalar. Nah, kita masuk operasi vektor perkalian silang. Misal diketahui vektor A dengan panjang A dan vektor B dengan panjang B berikut ini. Nah, ini arahnya vektor A dan arahnya vektor B. Berapakah perkalian cross product vektor A cross vektor B? Dengan theta adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ini ya, dengan cara geometri kita gambarkan. Hasil perkalian silang antara dua vektor selalu mempunyai arah tegak lurus dengan vektor pengalinya. Searah N. Atau minus N topi.
sesuai dengan arah putaran skrup menghasilkan besaran vektor. Ini arah N-nya ini ya, ke atas ini. Nah, entropi itu. Jadi, vektor A cross vektor B sama dengan A, B, sin theta. Ya. Ini minus entropi. Gitu ya. Ini tergantung arah putarnya ya. Jadi skrup itu misalnya arahnya ke atas, skrupnya ke atas, maka kita dapatkan A sin theta N-nya positif gitu ya. Kalau dia arah skrupnya ke bawah ya, maka di sini N-nya negatif ya. Ini ada dua persamaan ini. Jadi di sini vektor B cross vektor A ya, di sini vektor A cross vektor B. Jika skrupnya naik ke atas, ini persamaannya ya, yang sebelah kiri ini. Kemudian kalau skrupnya ke bawah, ini persamaannya kita gunakan. Ini mejanya horizontal. Oke. Dan next. Sedangkan perkalian silang dengan cara analitis. Nah, di sini kita pakai matriks ya. Jadi vektor C sama dengan vektor A cross vektor B itu sama dengan mutlak. Ini matriks ya. I, JK, AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Nanti kita dapat nilainya. Nilai C, vektor C di sini sama dengan vektor A cross vektor B sama dengan AY BZ minus AZ BY. Ya. Ini I topi minus AX BZ minus AY BX J topi plus AX BY min AY BX K topi. Gitu ya. Ini kan kita kalikan gitu ya. Nah, nanti dapat ini nilainya. Oke. Ini bersamaan sebelumnya ya. Jadi vektor A dan vektor B itu ini gitu. Dinyatakan dalam notasi vektor satuan IJ. Oke, kemudian di sini sudah kita bahas ya tadi mengenai perkalian dot product dan cross product, bahwasanya kalau searah dia nilainya 1 karena cos 0. Kalau tegak lurus ya, ini I topi dot J topi ya, karena tegak lurus maka nilainya kan cos 90, nilainya 0 gitu ya. Sedangkan untuk cross product di sini ya, I, jadi kalau searah nilainya 0 gitu ya, I cross I itu 0, J cross J itu 0. Sedangkan kalau ini arahnya searah jarum jam ya, nilainya akan positif, di mana I ya cross J nilainya K topi positif. J ya, J topi cross K topi nilainya I topi gitu ya. Kemudian K topi cross J cross I topi sama dengan J topi gitu ya. Nah, jika dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya akan negatif ya. Dimana kita lihat ya, di sini J topi cross I topi nilainya negatif K topi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Di sini cross product ya. Ini ada vektor B dan vektor A gitu ya. Nah, jadi kemana arah vektornya? Begitu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Senang rasanya berada di kelas ini ya. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Ini penjelasan untuk vektor untuk pertemuan pertama, minggu pertama ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat dan apa yang telah kita pelajari ini bisa kita pahami bersama gitu ya. Terima kasih. Saya tutup dulu dan silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.